Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersama lagi dalam acara Hammu Hamku pada fase atau episode kedua. Masih bersama kami Buya Asofa dan Kiai Haji Miftahul Ulum. Alhamdulillah pada sesi kedua Hammu Hamku yang telah kita nikmati selama bulan puasa tahun kemarin, kita sekarang akan membahas terkait dengan kelanjutan Hammu Hamku yang pertama. Buya Asofa, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini semakin ceria. Alhamdulillah. Ulum gimana kabarnya? Pangestune ya Irfan. Alhamdulillah, ya ini semakin bersinar karena sudah menapati 1 tahun dan sudah dicas di Makatul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah bersama Buya Asofa. Alhamdulillah. Full baterai. Iya. Energizer. Alhamdulillah. Buya, Ya. dalam kehidupan manusia itu sudah menjadi sebuah statement yang orang awam tidak asing lagi. Ya. Bahwa dalam diri itu ada 2 unsur yang penting. Ya. Yang pertama unsur jasmani, yang kedua unsur rohani. Ada unsur dohir, ada unsur batin. Nah, ketika seseorang itu akan mencoba menapaki hidup dan kehidupan selama di dunia yang nanti juga akan dilanjutkan pada kehidupan di akhirat nanti itu, sebetulnya yang perlu kita persiapkan itu jasmaninya, rohaninya, dohir, batinnya atau apanya Bu ya? Rohaninya. Namun tidak boleh mengabaikan atau mengesampingkan jasmaninya. Iya, iya. Sesungguhnya keduanya itu saling menguatkan, saling menopang, saling bekerja sama. Walaupun sisi rohaninya lebih banyak perannya di kehidupan ini. Iya. Yai Ulum, itu karena kita pernah mendengarkan firman Allah yang artinya itu saya tiupkan ruh dari ruhku wa nafakhtu fihi min ruhi. Apa itu korelasinya dengan batin atau jiwa kita itu? Iya. Jadi itu adalah mekanisme join ya. Join yang antara rohani, dulunya masih namanya rohani, kemudian join dengan jasmani. Kemudian di samping tadi yang didawuhkan Buya itu saling menguatkan, ternyata mungkin juga saling mempengaruhi. Antara sisi karakter jasmani dengan karakter nafsani atau rohani lah, itu kan saling mempengaruhi. Jadi dulunya di alamnya itu alam langit kan begitu kan, ruh itu kemudian digabungkan ke jasmani alam dunia. Nah ini yang kemudian mungkin nanti bisa dijelaskan sama Buya bagaimana kemudian bahwa sesuatu yang berdekatan itu kan saling mencuri karakter kan. Kemudian rohani yang dulunya suci, fitrah, terpengaruhi oleh karakter jasmani yang cenderung amarah bisu itu kemudian menjadi amarah bisu itu. Ini yang mungkin perlu detail lagi. Iya, Buya, memang eksistensi manusia itu tidak terlepas dari kekuatan eksistensi rohani. Iya. Kalau tadi saling menguatkan itu iya memang. Tapi eksistensi yang lebih dominan dalam konteks keagamaan dan spiritual itu seperti yang disampaikan oleh Buya di pertemuan yang dulu, itu rohanilah yang akan mempengaruhi roh atau rohani atau roh atau jiwa yang ditiupkan kepada setiap manusia itu sifatnya suci kan, itu dari Robnya. Bagaimana menjaga kesucian ini Buya? Ini sangat kompleks. Rohani mempengaruhi jasmani dan jasmani mempengaruhi rohani. Di mana sifat rohani itu ulwi. Iya.
naik ke atas. Naik ke atas. Naik ke atas ya. Mintanya dan bawaannya, sifatnya itu menaikkan Selalu ke atas. menaik, nggih. Sebaliknya yang jasmani bersifat sufli. Menarik ke bawah. Wa ma bainahuma ma yusamma bin nafs. Iya. Antara keduanya itu atau yang menghubungkan jasmani rohani itulah yang disebut nafsu, di mana di dalam nafsu ini seimbang baik dan buruknya, benar-benar seimbang. Nah, kita telah diberi perangkat oleh Allah yang sama kuat dan seimbang. Dalam diri kita terdapat benih-benih kebaikan dan benih-benih keburukan yang sama kuat. Yang sama kuat, ya. Kemudian setelah kita sampai pada buluh, akil baligh, di situ kita diminta untuk mengolah apa yang ada dalam diri ini yang diharapkan menang sisi rohaninya ya. mempengaruhi jasmani. Bagi yang musyrikin, kafirin, mulhidin, rohani mereka kalah pengaruh oleh jasmaninya, sehingga isi nafsu mereka ya dominan nafsu mazmumah. Sehingga akan terus menggelapkan sisi rohani yang kalah pengaruh oleh jasmani yang terus-menerus menarik ke alam bawah. Iya. Sebaliknya orang-orang yang beriman, yang ahli tauhid, sisi rohani mereka lebih kuat pengaruhnya mempengaruhi jasmani, sehingga kebutuhan jasmani akan makan, minum, sandang atau segala yang tampak ini berkurang. Iya. Menipis karena kalah pengaruh cahaya yang ada di rohaninya. Padahal sebetulnya dalam hadis itu manusia dilahirkan itu penuh dengan sebuah kesucian rohaninya ya. Yuladu alal fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ya. Namun kan karena belum sempurna akalnya, kalau belum akil baligh, ini peran kedua orang tua, kemudian lingkungan, keluarga kecil, keluarga besar, masyarakat sosial dan sebagainya, itu yang mempengaruhi kefitrahan menjadi kabur atau menjadi berkurang daya fitrahnya. Orang awam mengatakan suci jadi kotor gitu. Iya. Suci jadi kotor. Itu kemudian setelah akil baligh diperintah oleh Allah untuk kembali ke fitrah dengan istilah Idul Fitri. Iya. Ya belum. Itu ketika akan kembali kepada Allah yang disebut dengan Idul Fitri menurut Buya tadi itu. Itu bagaimana ketika orang minta penjelasan kembalinya gimana itu kembalinya itu? Iya, apa namanya istilahnya kan gini, orang kembali, memang kembali itu kembali ke asal ya. Iya. Asalnya memang rohani made in langit istilahnya, jasmani made in bumi. Yang kembali adalah rohaninya, kembali lagi. Kemudian kembali itu juga ada kalanya kembali yang seperti yang dikehendaki kembalinya, yakni diridai. Ada kalanya kembali tapi dimurkai, kan begitu. Maka khitabnya ya seperti yang di ayat ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah itu. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Yang dipanggil yang diridai itu kan yang mutmainnah. Ini mungkin yang perlu ada detail dari Buya, mekanisme sampai ke mutmainnah ini, karena seakan-akan kalau dari maratibnya nafsu itu kan sebelum mutmainnah itu masih ada proses, ada kondisi amarah bisu, lawamah mulhamah, baru ke mutmainnah. Ini kan apakah betul bahwa di mekanisme inilah yang disebut dengan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ai illa liya'rifuni. Iya, benar sekali. Ya, di masyarakat itu kan kita sering mendengar kembali kepada Allah
itu kalau jasadnya itu tidak akan pernah keliru. Oke. Karena ada yang menuntun. Iya. Nah, misalkan Irfani itu nanti ke kuburan itu pasti ada yang membawa. Masuk mau dilempar gitu aja kan tidak mungkin. Nah itu jasadnya itu pasti kembali kepada bumi karena ada yang mengantar. Lah sekarang ini yang persoalannya bukan jasad kita. Ruhani kita, ruh kita ini mau kembali sesuai yang diundang, dijemput atau diridhoi, bahkan tidak dikehendaki. Lah inilah yang menjadi persoalan penting dalam kehidupan kita itu tadi. Dikehendakinya itu kan kembali dalam keadaan suci Iya. setelah tercampur dengan debu jasmani. Itu ada lagunya ya Irfani. Iya. Judulnya Suci dalam Debu. Suci dalam debu. Iya. Mungkin Iya. bisa. Gimana Bu ya itu terkait sama eksistensi kesucian sekarang ini. Kalau tadi eksistensi rohani, sekarang pentingnya kesucian dalam rangka akan kembali kepada yang maha suci itu ya. Kembali ke yang maha suci itu ya prosesnya seperti berjalan mundur. Kita diciptakan oleh Allah dari air mani orang tua kita. Maka kita harus kembali ke kedua orang tua kita, terutama kalau laki-laki ke ibu. Yang lebih ditekankan kalau anak perempuan ke ayah. Di mana pada mereka ridho Allah dititipkan. Yang kita harus bisa meraihnya. Ya tentu dengan taat kepada kedua orang tua dan berlaku ihsan. Intinya mensuargakan atau membahagiakan mereka. Bagaimana agar mereka bangga terhadap kita anaknya. Yaitu Idul Fitri itu kembali Idul Fitri ya kembali ke asal kesucian kita. Kembali ke Allah tapi harus melalui ridho kedua orang tua. Setelah itu Idul Adha. Idul Adha itu kita mengambil ridho guru. Guru. Di Idul Adha itu Idul Kurban. Merayakan kedekatan yang mesra dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui bimbingan guru mursyid. Ini proses yang sangat panjang dan yang berat sekali karena yang dipanggil oleh Allah jiwa mutmainnah, jiwa yang sudah tenang. Sementara jiwa tenang itu gak akan bisa tenang kalau belum bertempur habis-habisan dengan nafsu ammarah bisu. Kemudian lawamah, kemudian mulhamah, baru mutmainnah. Ini posisinya di tengah-tengah persis di 7 tingkatan nafsu. Amar yang paling bawah ammarah bisu, lawamah, mulhamah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamilah atau sofiyah. Nah, di pertengahan inilah, di situ kita baru bisa berhubungan dengan Allah dan kita baru menyadari dari fitrah kita betapa kita ini butuh Allah, butuh mengenal sifat-sifat Allah, asma-asma Allah dan seterusnya. Kemudian perintah-perintahnya dan sebagainya yang itu semua sudah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad yang kita harus mengikuti. Tanpa mengikuti Rasul ya kita tidak akan bisa kembali ke Allah dalam bentuk diridhoi itu tidak akan pernah bisa. Oke. Terima kasih Bu ya, ternyata ada aktivitas horizontal yang harus dilakukan oleh kita agar bisa merawat kesucian, yaitu tunduk patuh kepada orang tua dan patuh tunduk kepada seorang guru, terutama guru rohani yang vertikalnya langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan marilah kita ikuti
pada hamu-hamku pada episode yang akan datang terkait dengan bagaimana teknis merawat jiwa atau merawat roh hingga bisa kembali mutmainnah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.